Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini. Sebelum kita mulai, marilah kita bersaat teduh. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan di minggu ketiga setelah Trinitatis. Dialah Allah dan Tuhan kita yang telah memberkati setiap rumah tangga yang percaya kepadanya. Melalui topik minggu hari ini, membangun keluarga bahagia. Marilah kita satukan hati kita. Kita memuji Tuhan Tritunggal. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5, ayat 1 dan ayat 3, Tuhan Allah namamu. Jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan ayat 2. Ya Tuhan, bimbing aku. Jemaat diundang untuk berdiri. Doa keampunan dosa dan janji Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, ajarlah kami melakukan yang sesuai dengan maksud-Mu. Mampukanlah kami dan rumah tangga kami selalu berperilaku dalam kasih-Mu. Ya Tuhan, sesuai dengan himbauan pemerintah kami akan memasuki new normal life. Kami akan kembali mengerjakan segala pekerjaan kami sebagaimana biasanya. Kami tahu ya Tuhan, hal itu tidaklah mudah untuk kami jalani, karena kami harus lebih serius menjaga kesehatan kami, supaya kami tidak terdampak musibah COVID-19. Ya Tuhan, jadikanlah kami pengasih bagi sesama, saling mengingatkan untuk bersama-sama memenuhi protokol kesehatan. Jangan biarkan kami mementingkan pribadi kami masing-masing,
tetapi berilah kami hati yang terang untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1, Suaramu Kudengar. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1. Kita harus membawa berita. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Tanda gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Shalom. Warta Minggu tanggal 28 Juni 2020. Yang pertama, berita anak lahir. Pada hari Jumat 19 Juni 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra pada keluarga Rinto Manurung, Ibu Sabarita Boru Girsang dari Wek Makassar. Kiranya Tuhan memberkati anak dan orang tuanya. Yang kedua, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, Ibu Tiamin Dorlina Boru Pardede, umur 61 tahun 2 bulan, istri dari Bapak Edi Wanton Saragi almarhum, meninggalkan 2 orang anak dari Wek Rambutan 2. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, warta pernikahan. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Gugun Bonar Maruhum Jusman Daniel Lumban Tobing, putra dari Bapak Insinyur Tomer Saud Hasudungan Lumban Tobing, Ibu Dokteranda Dora Melur Rosmawati Boru Simanjuntak, anggota Jemaat HKBP Kertanegara, Resort Jawa Tengah, dengan tunangannya Yohana Putri Nareswari, anggota Jemaat HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati dari Wek Keramat Jati 1, putri dari Bapak Yohanes Pramono, Ibu Maria Margareta Indiani Saptiningsih. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 masuk pukul 10 WIB di Gereja HKBP Keramat Jati.
Kiranya Tuhan memberkati rencana pemberkatan mereka. Yang keempat, dompet posko COVID-19. Untuk membantu saudara kita anggota jemaat HKBP Keramat Jati yang terkena dampak pandemi virus COVID-19, gereja kita masih membuka dompet posko COVID-19. Sehubungan dengan itu, marilah kita turut serta untuk membantu mereka. Bantuan tersebut dapat kita sampaikan ke Bendara Huria melalui Sintua Wek atau mentransfer ke rekening diakonia HKBP Keramat Jati BNI nomor 0010558203. Gereja mengucapkan terima kasih kepada yang telah menyampaikan bantuan tersebut. Tuhan memberkati. Yang kelima, kebaktian di gereja. Sesuai dengan surat penggembalaan Pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, dilanjutkan dengan rapat Parhalado Partonan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 yang lalu, direncanakan hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Kebaktian Minggu di gereja akan kita mulai dan sesuai dengan protokoler kesehatan yang diatur pemerintah, maka untuk itu perlu kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, kebaktian Minggu diadakan 4 kali. Yang pertama masuk pukul 6.00 WIB bahasa Batak, jumlah 300 orang yang mengikuti Wek Keramat Jati, Wek Makassar, Wek Duku, dan Wek Cijantung Pasar Rebo. Yang kedua masuk pukul 9 WIB bahasa Batak, jumlah 300 orang, yaitu Wek Condet Batu Ampar, Wek 3 Mei, Wek Cililitan Besar, Wek Cawang, dan Wek Kalibata. Yang ketiga masuk pukul 11.30 WIB bahasa Batak, jumlah 300 orang, yaitu Wek Tengah, Wek Balekambang, Wek Keramat Cililitan, Wek Besta Manharapan, dan Wek Keramat Jati 1. Masuk pukul 17 WIB bahasa Indonesia, jumlah 300 orang, Wek Rambutan 1, Wek Rambutan 2, Wek Lubang Buaya, Wek Kalisari, dan Wek Parserahan. Yang kedua, sebelum kita masuk ke gereja, marilah kita mengikuti arahan Satuan Gugus Tugas COVID-19 sesuai protokoler kesehatan yang ditetapkan pemerintah, yaitu memakai masker selama di lingkungan gereja, cuci tangan, menjaga jarak, petugas mengukur suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius tidak diperkenankan memasuki gereja. Selanjutnya ditindaklanjuti di ruang poliklinik. Yang berikut mengambil nomor tempat duduk di gereja. Selanjutnya keluar dari gereja mulai dari nomor urut besar, contohnya A38. Nanti akan dipandu oleh petugas Haret Tahun. Tidak bersalaman dan langsung pulang ke rumah masing-masing. Yang ketiga, persembahan. Persembahan 1A, 1B, dan persembahan ke kantor pusat HKBP sekaligus kita kumpulkan ke depan setelah khotbah. Yang keempat, ibadah sekolah minggu dan ibadah anggota jemaat yang lansia yang tidak bisa hadir ke gereja karena kurang sehat, yaitu demam, flu, batuk, dan panas, dilakukan di rumah masing-masing mengikuti media sosial. Yang keenam, daftar penumbang kelengkapan gugus tugas COVID-19 dapat kita baca pada lembaran warta yang ada pada kita masing-masing. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Shalom untuk kita semua.
Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Engkau ya Tuhan yang memberkati seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kasih setia-Mu tetap menyertai kehidupan kami, walaupun sampai saat ini kami belum bisa hadir bersama-sama di gereja-Mu Tuhan, tetapi kasih setia-Mu tetap kami rasakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan pujian kami, sembah sujud kami hanya di dalam kasih setia-Mu. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu meminta dan memohon agar Engkau ya Tuhan yang memulihkan dunia ini dari pandemi COVID-19, agar kami Tuhan dapat merasakan sukacita dan juga kebahagiaan ketika kami bisa berkumpul bersama dengan orang-orang yang kami kasihi di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah lingkungan kami, agar kami Tuhan dapat bersukacita atas kasih karunia-Mu. Jauhkan Tuhan dari kehidupan jemaat-Mu ini Tuhan segala mara bahaya yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, agar kami hidup di dalam sukacita dan dimenangkan oleh kasih setia-Mu, agar kami semakin menyelami dan agar kami semakin disadarkan bahwa hidup kami hanyalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, terima kasih atas sukacita yang Kau berikan kepada jemaat-Mu Tuhan, di tengah-tengah keluarga Rinto Manurung dan Inang Borugirsang yang telah Engkau karuniakan seorang anak perempuan kepada mereka yang baru lahir. Kiranya Engkau Tuhan memberkati anak yang baru lahir itu di dalam tumbuh kembangnya dan Engkau memberkati kehidupannya. Begitu juga dengan orang tuanya Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan untuk mendidik, karena Engkau telah menitipkan anugerah yang terindah di tengah-tengah keluarga. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang dilanda duka cita dikarenakan orang tua ibu yang dikasihinya, Tiamin Dorlina Boru Pardede, telah Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga itu Tuhan. Ibu kami ini telah meninggalkan 2 orang anak. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan dan juga penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, terlebih kepada anak yang ia tinggalkan. Biarlah anak-anak itu Engkau berkati, Engkau jagai, dan juga Engkau berikan sukacita kepada mereka, sehingga ketika mereka bisa merasa sedih pada saat ini, Engkau juga Tuhan yang akan menguatkan mereka, sehingga mereka juga dapat bersukacita dan dapat merasakan kasih setia yang Engkau berikan. Engkau akan menggantikan duka cita mereka menjadi sukacita yang besar di tengah-tengah kehidupannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana dari jemaat-Mu yang akan menerima pemberkatan pernikahan. Kiranya Engkau Tuhan yang melancarkan setiap rencana mereka, yang menjauhkan mara bahaya, menjauhkan perselisihan, tetapi berikan cinta kasih, sehingga ketika mereka bertekad untuk melangsungkan pernikahan atau pemberkatan pernikahan di tengah-tengah gereja-Mu ini, biarlah kasih setia-Mu Tuhan yang tetap menyertai kehidupan mereka. Kiranya kasih setia-Mu Tuhan yang mempersatukan, dan Engkau juga Tuhan yang menjadi kepala di tengah-tengah keluarga yang akan membangun rumah tangga yang baru. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih setia-Mu, di mana gereja-Mu HKBP Keramat Jati merencanakan akan membuka kembali gereja-Mu untuk persekutuan setiap orang percaya, terlebih jemaat-Mu HKBP Keramat Jati. Kiranya Engkau memberkati satuan tugas gugus COVID-19 ini Tuhan dalam tugasnya, agar mereka dapat melakukan tugasnya di dalam kasih setia-Mu dan dikuatkan, sehingga apa yang mereka lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Jikalau ada kekurangan mereka, biarlah Engkau Tuhan
yang menyempurnakan setiap tugas mereka. Jadikanlah tim ini menjadi alat-Mu untuk melakukan penyadaran kepada kami untuk dapat hidup disiplin. Ajari kami seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk taat dan tunduk terhadap aturan, sehingga kami dapat menjalani ini di dalam keadaan sehat dan jauh dari mara bahaya dari pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu. Begitu juga Tuhan atas kasih yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau menggerakkan setiap orang untuk memperhatikan gereja-Mu. Terlebih Tuhan kepada saudara-saudara kami yang telah memberikan dirinya untuk memberikan sumbangan demi kelengkapan satuan gugus tugas COVID-19. Kiranya Engkau Tuhan memberkati anak-anak-Mu, memberkati jemaat-Mu Tuhan yang telah memberikan hati, pikiran dan juga materi mereka untuk melengkapi segala kelengkapan yang diperlukan dalam satuan gugus tugas COVID-19. Kiranya Engkau memberkati mereka, kiranya Engkau menambahkan segala rezeki dan hikmat-Mu kepada mereka Tuhan, karena anugerah-Mu akan selalu menyertai kehidupan mereka. Kiranya kasih setia-Mu Tuhan melindungi kami dan menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dan mengingat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit pada saat ini, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kiranya Engkau Tuhan menyertai, menguatkan mereka, yaitu Sopar Panjaitan Sintua Besi Dauruk, Nyonya SBP Siregar Borusihaan, Nyonya Degultom Borusihaan, Sintua H Pasaribu, Sintua HA Simatupang, Sintua STR Siregar, Sintua Nyonya Batubara Boru Panjaitan, Yuliana Borusitohang, RS Pardede C Tambunan, M Marbun, Nyonya Simarmata Borusia Haloho, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, B Hutagaol, Johnny M Munte, DO Manalu, Nyonya Manalu Bolu Gurtum, Nyonya Sintua Hutagalung Boru Pandiangan, BMP Marpaung, Nyonya Si Hombing Boru Hutapea, Nyonya Sintua Situmeang Boru Sidabutar, Nyonya Simanjuntak Boru Sihaan, Nyonya Hutagalung Boru Simanungkalit, B Sibarani, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Panjaitan Boru Situmorang, Marulak Sihaan, Nyonya Marulak Sihat Boru Simanjuntak, Marni Boru Butar-Butar, Joni Sirait, Fiero Gultom, Nyonya Sirait Boru Dolok Saribu, Jeffrey Sirait, TN Sitorus, Sintua Nyonya Sormin Boru Marbun, P Napitupulu, Sintua R Sitorus, Nyonya Sirait Boru Sitorus, N Napitupulu, Nyonya Sinabutar Boru Simarmata, Nyonya Simorangkir Boru Siregar, NP Simbolon, Julfirman Simbolon, M Purba, RS Sihaan, Nyonya Silalahi Boru Siadari, Sintua D Situmorang, Murniasi Sitepani Boru Simbolon, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Nyonya Panjaitan Boru Sihaan, Nyonya Sintua Aritonang Boru Situmorang, Nyonya Nainggolan Boru Panjaitan. Kepadamu ya Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan mereka, agar Engkau Tuhan dengan cinta kasih-Mu, dengan anugerah yang akan Engkau berikan, memberikan kekuatan dan juga pengharapan kepada kehidupan mereka, sehingga Engkau Tuhan memberkati setiap obat, makanan dan juga penanganan medis yang diberikan kepada mereka, agar mereka dapat melawan segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya, sehingga kasih setia-Mu Tuhan menyertai kehidupan mereka. Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan, karena Engkau adalah Allah yang memberikan kehidupan dan sumber daripada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan yang tidak dapat kami panggil, yang tidak dapat kami sebutkan namanya. Biarlah Engkau Tuhan juga yang memberkati mereka. Jikalau mereka dalam keadaan sakit, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan dan juga kesembuhan kepada mereka. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, mempersiapkan seluruh kehidupan kami, agar kami dapat memahami, mengerti akan maksud daripada firman-Mu yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi
anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144A ayat 1, Suara Yesus ku dengar. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segenap akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Membangun keluarga bahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tentulah kita setuju bahwa di dunia ini ada banyak sekali lembaga. Misalnya lembaga pemasyarakatan, lembaga sosial, lembaga persahabatan, dan lain-lain. Tetapi, apakah kita tahu lembaga apakah yang pertama didirikan di bumi ini? Jikalau kita merujuk kepada kitab Kejadian pasal 1 dan 2, yaitu penciptaan, maka kita akan melihat bahwa rumah tangga, keluarga adalah lembaga pertama. Dan boleh dikatakan juga sebagai lembaga terpenting yang pernah ada di dunia ini.
Dan secara keseluruhan Alkitab menyebutkan ada dua lembaga yang besar, yaitu rumah tangga atau keluarga dan gereja atau keluarga Kristus. Inilah lembaga-lembaga yang berasal dari Alkitab. Dan firman Tuhan untuk kita minggu ini ingin mengingatkan serta mengajak kita tentang bagaimana membangun keluarga bahagia. Dalam suratnya ini kepada jemaat di Kolose, pasal 3 ayat 12 sampai 17, Rasul Paulus telah menguraikan mengenai beberapa cara hidup yang seharusnya dimiliki komunitas Kristen sebagai sebuah identitas manusia baru. Sisi kemanusiaan yang Tuhan telah ciptakan dan berdasar kepada Kristus. Esensi utama dari kemanusiaan yang baru ini adalah mutuality, yaitu kebersamaan dan adanya timbal balik satu sama lain. Dalam diri yang baru tidak ada lagi kafir atau Yahudi, bersunat atau tidak bersunat, orang yang biadab, diperbudak atau bebas. Orang Kristen harus melihat diri sebagai suatu kesatuan tubuh Kristus, di mana sikap dan kasih satu sama lain harus diberlakukan. Dan perikop ini terkhusus Kolose 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1. Rasul Paulus berbicara mengenai hal yang lebih praktis, di mana Martin Luther menyebut bagian ini sebagai Haustafel, peraturan atau instruksi rumah tangga, karena bagian ini memberikan instruksi mengenai bagaimana seharusnya para anggota rumah tangga saling berinteraksi satu sama lainnya. Rumah tangga adalah area ikatan sosial yang paling penting pada masa jemaat mula-mula. Kenapa? Karena merupakan pusat lokasi kehidupan gereja pada masa itu. Keluarga juga merupakan bagian terkecil yang membentuk suatu komunitas besar atau yang disebut dengan negara. Keluarga juga merupakan pusat pembentukan karakter seseorang. Keluarga juga merupakan tempat untuk menyembah Tuhan, di mana seluruh anggota keluarga diharapkan berpartisipasi dalam ibadah keluarga. Karakter religius ini memiliki elemen yang spesifik, di mana keluarga berpartisipasi dan mendukung penyembahan kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perlu kita pahami bahwa teks ini adalah teks yang menyadur filsafat Yudais Helenis, yang tujuannya hendak mempertahankan hierarki antara anggota yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Dan fokus dari Rasul Paulus dalam bagian ini adalah mengalihkan etika sosial Helenistik yang mengagungkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang memiliki otoritas tertinggi kepada Kristus yang merupakan kepala jemaat. Dia adalah Tuhan yang kepadanya setiap orang harus berserah dan tunduk. Paulus lebih memilih fokus untuk mengalihkan perhatian jemaat kepada Kristus dibandingkan harus menyerang budaya Helenistik pada saat itu. Karena konfirmasi mengenai keilahian Kristus, Rasul Paulus dapat mengingatkan istri dalam pasal 3 ayat 18, mengingatkan anak pasal 3 ayat 20, yang merupakan anggota rumah tangga yang sering sekali
menjadi korban dalam budaya Helenistik. Juga di dalam terang Kristus, Paulus mengingatkan para laki-laki, suami, sebagai kepala rumah tangga. Ayat 19, ayat 21, dan pasal 4 ayat 1. Merupakan sebuah elemen yang sering sekali disalahgunakan dalam budaya Helenistik. Ajaran etis kerumah tanggaan ini lebih merunut pada ajaran Aristoteles yang dipandang menjadi sumber pengajaran kerumah tanggaan dalam filsafat Helenis. Dalam pembahasannya mengenai rumah tangga, Aristoteles berpendapat bahwa manajemen dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, hubungan suami istri. Ini menunjukkan kekuasaan perkawinan. Yang kedua, hubungan orang tua, ayah dengan anak. Ini menunjukkan kekuasaan paternal. Kedua bagian ini adalah hierarki yang ditandai oleh kepemilikan, sehingga keberadaan istri dan anak dalam rumah tangga adalah milik dari suami sekaligus ayah atau orang tua. Dalam hal ini sama seperti apa yang difokuskan Rasul Paulus pada relasi yang sangat penting dalam keluarga. Relasi antara suami dan istri dan relasi orang tua dan anak. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, relasi atau hubungan suami istri. Kata hupotasso dalam bahasa Yunani yang artinya tunduklah, yang bermakna, yang artinya tunduk atau patuh. Di sini nilai yang terkandung dalam kata hupotasso bukan sekedar tunduk dan taat, melainkan memberikan diri secara utuh dan menempatkan diri di bawah orang yang dihormati. Dan itu berlaku terus menerus karena berbentuk present tense. Apakah hal ini berarti perempuan berada dalam posisi subordinasi? Jangan terburu-buru mengatakan ya, karena kalimat berikutnya adalah sebagaimana layaknya tunduk kepada Tuhan. Apa maksudnya? Ketundukan kepada Tuhan yang didasarkan atas keimanan dan cinta kasih yang total, yang menjadi dasar dari ketundukan istri kepada suami. Dengan demikian, tunduk kepada suami dengan dasar sebagaimana layaknya kepada Tuhan berarti memberikan cinta yang total dan habis-habisan kepada suami untuk selama-lamanya. Dan ini tidak bersifat temporer. Dalam istilah dewasa ini, habis manis sepah dibuang, bukan seperti itu. Hal ini diimbangi dengan perintah kepada para suami agar mereka kasih agape kepada istri, yang sifatnya juga harus terus menerus karena berbentuk present. Namun banyak salah sangka terhadap kata agape. Agape bukan sekedar cinta atau kasih, melainkan juga berarti beriman kepada, mencintai dengan cara memberikan diri secara utuh dan total. Boleh kita bandingkan dengan peristiwa Yesus yang mencintai manusia sehingga ia menyerahkan dirinya kepada manusia secara utuh dan total. Dengan agape kepada istri, seorang suami sungguh-sungguh berada dalam posisi percaya penuh, sehingga ia harus selalu menempatkan diri di bawah istrinya dan kemudian menyerahkan dirinya secara utuh atau penuh kepada istri. Di sini yang menjadi catatan bagi kita,
Beriman dapat diartikan sebagai percaya dan mempercayakan diri kepada yang diimaninya. Hal ini semakin dipertegas dengan ungkapan, jangan engkau menyakiti hati atau berbuat kasar kepadanya sekarang dan selamanya. Dengan demikian, cinta yang diwujud nyatakan melalui pemberian diri secara utuh adalah cinta yang tidak pernah menyakiti dan berbuat kasar terhadap orang yang dicintai. Dari sini kita bisa melihat bahwa hubungan suami istri yang seringkali digambarkan berada dalam posisi hierarki antara ordinasi dan subordinasi telah dipatahkan. Gambaran dalam ayat 18 sampai 19 justru hendak melukiskan kesejajaran antara suami dan istri, khususnya dalam masalah penyerahan diri yang total disertai dengan ketundukan dari masing-masing pihak. Hubungan yang kedua yaitu hubungan orang tua dan anak. Setiap anak harus taat kepada orang tuanya. Kata taat diterjemahkan dari kata hupa kowo yang berarti taat, mendengarkan, dan tunduk. Kata hupa kowo sejajar dengan kata hupa taso. Melalui kata hupa kowo, seorang anak diwajibkan untuk selalu menyerahkan diri, mendengar, dan taat dengan penuh rasa hormat, sehingga terjalin sebuah hubungan yang bersifat kemitraan antara orang tua dengan anak. Jika semuanya itu dilakukan, maka hal tersebut disebut menyenangkan dan pantas di hadapan Tuhan. Kalimat ini menarik untuk kita perhatikan, Bapak Ibu. Karena kepantasan seorang anak di hadapan Tuhan terletak pada kesadarannya untuk menaati orang tua yang dilakukannya dengan sepenuh hati dan dilandasi oleh sebuah kesadaran mengenai posisi yang sejajar dengan orang tua. Jadi, bila seorang anak yang hanya sekedar taat kepada orang tua tetapi tidak menyadari bahwa dirinya sejajar dengan orang tuanya, maka ketahuilah hal itu tidak pantas dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana orang tua menyikapi hal ini? Ayat 21 hendak menegaskan bahwa seorang ayah, orang tua tidak berhak membuat sakit hati anaknya yang juga berlangsung terus-menerus, baik itu melalui perkataan maupun melalui tindakan fisik. Hal ini adalah akibat dari penekanan pada posisi yang sejajar antara orang tua dengan anak. Sehingga ayat ini hendak menegaskan bahwa nisbah antara orang tua dengan anak berjalan dalam sikap yang saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Melalui sikap yang saling menghargai dan menghormati ini, maka tidak ada pihak yang disakiti, sekaligus tidak ada pihak yang ingin menyakiti pihak lain. Inilah makna hubungan antara orang tua dengan anaknya. Dan Rasul Paulus mencoba untuk menerapkan kedisiplinan, yang mana disiplin itu sangat diperlukan bagi anak. Tetapi disiplin yang diterapkan bukan dilandasi dengan kuasa yang ingin menindas atau menekan sehingga menimbulkan kekerasan kepada anak, melainkan disiplin yang dilandasi kasih Tuhan yang bertujuan untuk membimbing, mengarahkan hidupnya, serta membangun kerohanian dan karakter Kristus dalam dirinya.
Mari kita bandingkan dengan Amsal 13 ayat 24. Jikalau dalam kehidupan rumah tangga setiap keluarga Kristen senantiasa bercermin pada Tuhan Yesus dan menjadikan kasih Kristus itu sebagai dasar kehidupan di tengah-tengah rumah tangga, maka rumah tangga Kristen akan menjadi keluarga yang serasi dan harmonis dan penuh kebahagiaan. Bangunlah keluarga di dalam relasi yang benar, yang merujuk pada kata tunduklah, kasihilah, dan taatilah. Relasi sesama anggota keluarga sangat menentukan kekuatan dan sehatnya sebuah keluarga. Jika relasi antar anggota keluarga berjalan normal, maka ketundukan itu, mengasihi dan ketaatan bukan menjadi suatu beban yang berat untuk dilakukan, tetapi dipandang sebagai sesuatu panggilan yang indah di dalam Tuhan. Mari kita lihat pada ayat 20b. Di dalam relasi yang baik, semua masalah dalam rumah tangga pasti dapat diselesaikan. Di dalam relasi yang sehat, terdapat semangat dan kerinduan untuk bersekutu, saling mendoakan, saling membangun, saling menghargai, saling mendahulukan, dan saling mengasihi. Maka sekali lagi, di dalam menciptakan, membangun keluarga bahagia, hendaklah setiap anggota keluarga merenungkan serta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Adapun tugas dan tanggung jawab itu mari kita lihat. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab seorang suami adalah bahwa suami adalah kepala rumah tangga. Efesus 5 ayat 22 dan 23. Suami harus mengasihi istrinya. Suami jangan berlaku kasar pada istrinya. Suami jangan menyakiti anak-anaknya. Dan suami harus bersatu dengan istrinya. Itu yang perlu direnungkan oleh lelaki atau para suami. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab seorang istri itu apa? Istri itu harus tunduk pada suami. Jangan karena di tengah-tengah kehidupan kita, si istri memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari suaminya, sehingga dia menjadi sesuka hatinya bertindak dan tidak tunduk kepada suami. Yang selanjutnya, istri harus menghormati suami. Mengapa harus menghormati? Karena dia adalah kepala keluarga. Nah, yang ketiga, tugas dan tanggung jawab seorang anak apa? Anak harus taat pada orang tua. Ketaatan tadi sudah dinyatakan. Taat yang bagaimana? Yang kedua, ketaatan anak pada orang tua harus sebatas yang sesuai dengan firman Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Jangan pernah, hai kamu orang tua, memaksakan supaya anakmu taat untuk melakukan perbuatan curang yang tercela di dalam kehidupannya. Itulah tugas dan tanggung jawab seorang anak. Maka langkah-langkah praktis yang dapat kita mulai terapkan untuk mewujudkan kasih Kristus di dalam keluarga kita adalah, yang pertama, mari setiap anggota keluarga sepakatlah untuk mewujudkan suasana keluarga bahagia terjadi di rumahmu. Yang kedua, mulailah dengan sikap istri yang tunduk kepada suami. Yang ketiga, posisikanlah dalam hatimu, pikiranmu, dan perbuatanmu bahwa suami adalah kepala bagi istri. Jangan jadikan suamimu menjadi susis, suami suen istri, atau suami DKI. Yang keempat,
sesulit apapun untuk mengasihi, suami harus dapat mengasihi istrinya dan menyerahkan dirinya kepada istrinya. Yang kelima, kasih suami itu harus dinyatakan melalui kehidupan yang senantiasa kudus. Yang keenam, kasih suami harus direalisasikan dalam mengajarkan kebenaran firman di keluarganya. Suami harus memposisikan dirinya menjadi imam di tengah-tengah keluarganya. Jangan untuk berdua saja, selalu istri dan anak. Mari tunjukkan, hai kamu kaum suami, tunjukkan bahwa kita adalah imam di tengah-tengah keluarga. Yang ketujuh, kasih suami harus ditunjukkan dengan merawat serta memperhatikan kebutuhan istri dan keluarganya. Aku kepala rumah tangga, tetapi untuk membiayai uang sekolah, uang makan tak mampu. Jangan katakan kepala rumah tangga kalau harus engkau biarkan mereka terlantar mencari nafkah sendiri. Yang kedelapan, mentaati, menghormati orang tua merupakan sikap respon kita kepada kerinduan Tuhan. Yang kesembilan, ketaatan dan hormat kepada orang tua dapat memberi umur panjang dan kebahagiaan. Hukum Taurat kelima, bagi setiap anak selagi masih diberi kesempatan, orang tua kita masih hidup, mari tunjukkan ketaatan dan hormatmu kepada mereka supaya Tuhan memberikan umur yang panjang bagimu. Yang ke-10, bangunlah pilar kehadiran Tuhan di dalam keluargamu dengan dasar kasih yang Dia kehendaki. Jikalau demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabatku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu jika kita berbicara mengenai keluarga, tidak cukuplah sampai di sini pembahasan. Karena keluarga itu luas dan tidak terselami, yang harus terus-menerus diperbaiki. Tidak ada hentinya untuk belajar di tengah-tengah keluarga. Namun sebagai orang Kristen, kita harus percaya kasih Tuhan pasti akan memampukan kita untuk memahami apa itu keluarga dan bagaimana kita membangun keluarga bahagia itu. Marilah kita bangun keluarga bahagia itu dengan dasar kasih Tuhan, agar setiap waktu yang kita lalui menjadi sukacita bagi kita. Dan yakinkanlah bahwa perceraian, pertikaian di tengah-tengah keluarga kita tidak akan pernah terjadi. Kiranya di masa-masa pandemi COVID-19 ini, dengan ibadah keluarga di tengah-tengah rumah kita, semakin membangun keharmonisan di tengah-tengah anggota keluarga kita masing-masing, sehingga kita tetap bahagia di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk mengerti dan kami boleh menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati setiap orang-orang yang mendengarkan firman kebenaran-Mu ini, terlebih jemaat-jemaat-Mu yang sedang melakukan ibadah di tengah-tengah keluarga mereka secara online, supaya mereka di dalam penuh kebahagiaan sukacita, dan bentuklah setiap keluarga mereka menjadi keluarga yang bahagia, yang jauh dari pertikaian, perkelahian, dan perceraian. Biarlah setiap keluarga Kristen, Engkau yang menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga mereka melalui kuasa Roh Kudus-Mu.
supaya kasih yang daripadamu boleh tercipta dan damai yang daripadamu boleh berdiam di tengah-tengah keluarga mereka. Engkau juga yang memberkati setiap anak-anak supaya mereka menjadi anak yang taat, yang hormat, yang tunduk kepada orang tua, yang tidak hanya menjengkelkan dan mendukakan hati orang tua, tetapi jadikanlah mereka menjadi sukacita bagi orang tuanya di tengah-tengah keluarganya. Kami juga memohon apa yang sudah didoakan oleh hamba-Mu melalui doa syafaat tadi. Itulah yang menjadi permohonan kami kepadamu. Kiranya Engkau kabulkan itu sesuai dengan kehendak-Mu, supaya setiap kami dipenuhi sukacita yang daripadamu. Dan biarlah untuk satu hari ini, hidup mati kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 1 dan 2 sembari kita mengumpulkan persembahan pertama ke gereja dan persembahan kedua ke kantor pusat HKBP. Sang Maha Tabib telah dekat, yaitu Tuhan Yesus. Wahai yang sakit dan penat, dengarlah suara Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, Selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita ciptakan keluarga bahagia di tengah-tengah rumah tangga kita, supaya kita senantiasa diberkati Tuhan. Shalom.